Hai adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu MFT dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang cara pemisahan campuran. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati video, siswa dapat membedakan perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada suatu zat. Simak video ini ya adik-adik. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung secara cepat adalah pembakaran kertas. Contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya besi. Perhatikan gambar berikut ini. Manakah yang merupakan perubahan fisika dan yang mana yang merupakan perubahan kimia? Nah, adik-adik, perhatikan gambar A. Gambar A merupakan peristiwa perubahan kimia, di mana kayu yang dibakar akan membentuk zat baru yaitu arang yang sifatnya berbeda dengan kayu pada awalnya. Sedangkan gambar B merupakan contoh peristiwa perubahan fisika karena tidak menimbulkan zat baru. Lilin yang dibakar hanya akan mengalami perubahan bentuk dari padat ke cair. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contohnya, perubahan fisika adalah gula yang dimasukkan ke dalam air akan membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah bentuk dari padat menjadi cair. Akan tetapi, sifat gula masih tampak seperti rasa manis, baik dalam wujud padat maupun dalam wujud cair. Perubahan ini tidak mengubah baik sifat maupun struktur air. Perubahan yang terjadi hanya fisiknya saja, dari cair menjadi padat atau dari cair menjadi gas. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi baru dari zat semula. Contoh perubahan kimia adalah pembakaran kayu. Jika kayu dibakar, akan menghasilkan arang kayu. Jika dibandingkan antara kayu dan arang kayu, keduanya memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Karena itu, pembakaran kayu bukan perubahan fisika, tetapi tergolong perubahan kimia. Nah, contoh yang berbeda ketika kayu diubah menjadi kursi atau barang mebel yang lain yang tidak memerlukan pembakaran. Di sini, sifat kayu masih berupa perubahan fisika karena tidak ada terbentuk zat baru dari kayu tersebut. Nah, adik-adik, sekarang kita coba untuk memahami 4 gambar tersebut. Apakah kamu sudah paham tentang perubahan fisika dan kimia? Yang pertama, es mencair termasuk dalam perubahan fisika karena tidak terjadi perubahan molekul di situ, hanya perubahan bentuk.
Selanjutnya, besi berkarat termasuk perubahan kimia karena terjadi reaksi kimia akibat asam. Yang ketiga, tape singkong termasuk perubahan kimia karena terjadi perubahan struktur dari singkong menjadi tape akibat ragi. Selanjutnya, perubahan struktur beras menjadi tepung termasuk perubahan fisika.